terang-menerang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Adapun yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yang utama musyawarah desa Rembuk Stunting dan dikaitkan pula serta usulan-usulan yang di mana kita akan mengusul atau di mana di sini kita akan sama-sama saling tukar pendapat atau mengusul apa yang utamanya di sini teman-teman pendamping atau yang sudah ditentukan atau yang mengetahui lebih dulu itu dan akan memaparkan materi kita pada pagi hari ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang. Terima kasih. Yang kedua, sambutan Kepala Desa Tembe kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Camat Rarawat Utara, ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Camat Rarawat Utara. Yang saya hormati Saudara Ketua BPD Desa Tembe. Yang saya hormati pula Bapak Pendamping Kebudayaan Kecamatan Rarawat Utara, serta pendamping lokal desa dan seluruh hadirin yang sempat hadir pada kesempatan ini yang sama berbahagia. Puji syukur karena kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena limpahan dan rahmatnya juala sehingga kesempatan pada pagi hari ini kita semua diberi kesehatan, kekuatan, kenikmatan, sehingga pada kesempatan pagi ini kita sempat dipertemukan di tempat ini dalam rangka rapat musyawarah Rembuk Stunting yang kita rangkaikan dengan perubahan APBD. Mana kita ketahui bersama bahwa kegiatan Rembuk Stunting pada tahun ini, kegiatan ini sedianya setiap tahun selalu kita lakukan di tempat ini, dan ke depan untuk tahun anggaran 2022, karena kegiatan ini adalah kegiatan nasional atau program nasional pemberdayaan masyarakat desa, sehingga seluruh desa di Indonesia selalu mengadakan Rembuk Stunting selama 2 tahun berturut-turut ini. Olehnya itu, saya selaku pemerintah Desa Tembe mengharapkan kepada kita semua untuk senantiasa kita berpartisipasi dalam Rembuk Stunting ini, ataupun usulan-usulan yang kita akan sampaikan sebentar, kita semua diberi hak untuk mengusung pada kegiatan di kadar pemberdayaan masyarakat. Lagi-lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian supaya tidak bosan-bosan ketika ada undangan dari pemerintah desa maupun BPD desa untuk hadir di tempat ini, guna dan tujuan kehadiran kita bersama untuk saling bertukar pendapat ataupun musyawarah dalam hal penentuan atau pengusulan program-program nasional ataupun program daerah yang kita akan jalankan untuk tahun 2022. Jadi melalui kesempatan ini saya berharap sekali kepada Bapak Ibu sekalian supaya ada kreatif atau ada ide-ide yang Bapak Ibu bawa dari rumah datang di sini. Apa saja yang Bapak Ibu ingin mengusulkan sebentar yang berkaitan dengan kegiatan stunting ini, saya selaku pribadi maupun atas nama pemerintah berharap kepada Bapak Ibu sekalian untuk dikeluarkan atau diusulkan. Adapun diterima atau tidak itu karena ketergantungan anggaran, berapa perjalanan yang kita siapkan untuk kegiatan ini,
Jadi kalau ada kegiatan ataupun usulan Bapak Ibu yang belum sempat terakomodir, mohon disikapi dengan bijak. Artinya anggaran kita terbatas, jadi semuanya kita, kalau sebenarnya maunya kita itu semua usulan Ibu kita harus akomodir. Namun ya, terima kasih Pak Kapus sudah hadir. Saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa kita masyarakat wajib pajak. Pajak maksudnya pajak bumi bangunan. Jadi bagi yang merasa punya utang pajak bumi bangunan supaya bisa segera dibayar. Karena itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara. Tanpa pajak bumi bangunan, negara kita ini belum bisa membangun sepenuhnya. Karena APBN kita 70% masih dari penghasilan pajak. Olehnya itu, kita mari sama-sama menyadari bagi yang belum membayar pajaknya, supaya lekas-lekas membayar atau menyetor kepada kolektor yang sudah ditunjuk. Lanjut daripada itu, kegiatan stunting ini sudah ada 2 di depan kita, Kapus maupun pemberdayaan pendamping kecamatan yang bisa akan lebih jelas mengantarkan kita semua sebentar. Setelah itu kita diskusi sambil mengusung apa yang bisa kita usulkan yang berkaitan dengan stunting. Adapun untuk perubahan anggaran APBDes kita tahun 2021 ada dari pihak anggaran desa, itu bendahara, bisa sebentar dia ada waktu untuk menjelaskan apa yang harus bergeser dari anggaran sebelumnya dan bisa ditetapkan di perubahan. Saya kira untuk sambutan saya pada kali ini saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa. Baiklah, kita masuk ke acara yang ketiga, yaitu sambutan Camat Rarawat Utara atau yang mewakili kepada Bapak Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Kepala Puskesmas Kecamatan Rarawat Utara, yang saya hormati Kepala Desa Tembe, yang saya hormati Ibu Ketua BPD Desa Tembe, yang saya hormati Koordinator Pendamping Kecamatan Rarawat Utara beserta anggotanya, yang saya hormati ibu-ibu kader, ibu kepala desa, dan seluruh undangan yang sempat hadir pada kesempatan ini yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Mari kita senantiasa menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini menjelang siang kita masih diberikan kesehatan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih sempat hadir bersama dalam rangka untuk melaksanakan rapat rembus stunting dirangkaikan dengan Pramusdes Desa Tembe. Tentunya kegiatan kita hari ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridai kita semua dan berakhir dengan sukses. Tentunya kami selaku pemerintah kecamatan kebetulan dipercayakan oleh Pak Camat hari ini untuk mewakili beliau, tapi bukan berarti bahwa diwakili mengurangi kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan acara kita hari ini sukses. Kami selaku pemerintah kecamatan kepada kita semua stakeholder yang ada di Desa Tembe ini, bagaimana kegiatan kita hari ini berjalan dengan baik. Mari kita ikuti dengan baik sehingga
tidak terkesan bahwa kegiatan kita hari ini hanya kegiatan rutinitas saja, tetapi betul-betul ada hasil yang bisa kita dapatkan atau kita hasilkan di akhir acara. Respon dengan baik bahwa segala sesuatu kegiatan yang ada di desa itu kita hanya asas manfaat dalam artian tinggal melaksanakan apa yang menjadi program kabupaten desa, provinsi, kabupaten dan kecamatan dan desa. Tentunya semua nanti usulan-usulan dari ada program yang bisa dianggarkan, tapi tahun depan tidak bisa dianggarkan karena kondisi seperti yang dijelaskan tadi Pak Desa bahwa ada pengurangan anggaran. Saya kira semua ini tidak perlu kita cemas, tetap kita sikapi dengan baik dan bagaimana tetap kerjasama antara pemerintah desa dan BPD selaku mitra kerja untuk sama-sama mengawal semua kegiatan yang ada di desa TB ini. Karena kalau Pak Desa selaku pemerintah kecamatan, bagaimana semua teman-teman stakeholder yang ada di desa TB ini bagaimana bisa berjalan sesuai dengan harapan, sehingga betul-betul apa yang menjadi yang dihasilkan nantinya bisa maksimal. Karena kita ini kecamatan hanya selaku pembina untuk melihat semua desa-desa harapannya kita, sehingga saya kira sudah bagus semua desa ini saya lihat. Setiap ada rapat-rapat di desa kita dilibatkan dari pemerintah kecamatan untuk sama-sama mengikuti rapat itu, sehingga ketika ada usulan-usulan dari masyarakat, tentunya yang tidak bisa mungkin didanai di desa, mungkin ada program di kecamatan yang bisa kita danai sehingga semuanya bisa teratasi. Tapi lagi-lagi kita selalu terpulang kepada porsi anggaran. Silakan Pak. Sini. Ya lanjut. Selamat datang Pak. Bergabung dengan kita di dalam forum ini. Kami lanjut. Jadi kami selaku pemerintah kecamatan tentunya sangat merespon semua apa yang menjadi program di desa, karena bagaimanapun juga kita ini adalah mitra kerja antara pemerintah kecamatan dan pemerintah desa yang bisa dikoordinasikan di kecamatan. Tentunya perlu dikoordinasikan, karena jangan sampai nanti sudah terjadi masalah baru dikoordinasikan. Saya kira seperti itu Pak Desa. Dari awal dan ini kami sampaikan supaya kita selalu seiring sejalan dalam mengawal program ini. Begitupun dari sisi kesehatan Pak Kapus, saya kira kerjasama itu, koordinasi itu patut kita selalu jalin, sehingga kita dalam satu kecamatan ini satu untuk semua, semua untuk satu. Itu yang kita harapkan. Sehingga ke depan mudah-mudahan di antara semua kecamatan yang ada di Kabupaten Bombana itu 22 kecamatan, mudah-mudahan yang paling tidak bukan kita yang terbelakang, tapi paling tidak juga bukan kita yang terjelek. Sehingga kita semua yang hadir ini merupakan ujung tombak terdepan untuk bagaimana kita membantu Pak Desa ini untuk menyukseskan programnya, sehingga segala sesuatu yang diprogramkan itu bisa terwujud sesuai yang kita harapkan bersama. Karena kegagalan Pak Desa, kegagalan kita semua, termasuk dengan pemerintah kecamatan, gagal dalam membina desa-desa, terutama desa TB yang kita sedang rapat hari ini. Jadi ke depan mudah-mudahan dengan adanya pengurangan anggaran tidak menurunkan semangat kita semua peserta rapat hari ini untuk tetap memberikan saran dan masukan, karena tetap mungkin kita kondisikan, tetapi jangan sampai ada kesalahan bahwa tidak perlu kita mengusulkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat karena ada anggaran. Apakah sudah kita menjelaskan bahwa sudah ada kesepakatan yang kita sepakati bersama di kecamatan tentang bagaimana konsekuensi dari sebuah vaksin ini. Artinya kalau misalnya Pak Desa sudah memberikan informasi, lantas masyarakat juga tidak merespon dengan baik, saya kira ada konsekuensi yang akan diterima nantinya bagi masyarakat yang tidak mau mendukung program ini. Dan saya sangat berharap bagi semua masyarakat TB, tolonglah dibantu Pak Desanya untuk apa yang menjadi kegiatan di program vaksinasi ini, karena bagaimanapun juga ini adalah program nasional yang harus kita sukseskan, sehingga tidak ada alasan untuk kita menghindar dari persoalan program ini.
karena memang pemerintah pusat menginginkan semua masyarakat seluruh Indonesia bisa sehat seperti yang kita harapkan bersama. Tentunya mungkin sebentar Pak Kapus yang memilih sektornya dalam hal ini yang bisa banyak menjelaskan tentang persoalan-persoalan apa sesungguhnya yang akan kita lakukan dan apa konsekuensi dari semua yang akan kita lakukan itu sendiri. Saya kira ini harapan kami dari pemerintah kecamatan. Rapat kita hari ini bisa menghasilkan hasil yang maksimal dan bisa kita wujudkan bersama. Tentunya besar harapan dari kami, mari kita semua bekerja sama dari semua stakeholder yang ada. Saya kira cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Baiklah, kita melangkah ke acara yang keempat, sambutan Kepala Puskesmas Sarawat Utara. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan dia tentunya karena pada siang hari ini kita dipertemukan dalam suasana keluargaan dari rapat forum musyawarah desa dari usaha pendampingnya. Meskipun saya yang terlambat sebenarnya, jadi harus permohonan maaf. Jadi bukan maksud saya saja, tapi memang tiba-tiba saya lupa. Karena mungkin ini pengaruh sudah berubah pada satu apa? Lantaran banyaknya memang kegiatan sehingga ya sampai siang saya belum sama-sama tadi. Tetapi itu tidak menurunkan semangat kita seperti apa yang disampaikan Kak tadi, bahwa esensi pertemuan ini sama sekali tidak akan mengurangi apa yang menjadi tujuan kita semua. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Camat Sarawat Utara yang mewakili dalam ini Sekretaris Camat Sarawat Utara, terima kasih Pak. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Tembe, yang saya hormati Ibu Kepala BPD Desa Tembe, yang saya hormati Bapak Pendamping Desa, Bapak Pendamping Kecamatan, Bapak Komandan dari TNI, serta para undangan dan tamu yang sangat berbahagia. Tentunya tema pertemuan kali ini sudah berulang-ulang setiap tahun. Kurang lebih seperti itu bahwa benar ya. Artinya apa? Kalau kita mengoreksi instruksi itu berarti ada sesuatu tentang stunting itu. Kenapa ada di situ? Ya kan? Oleh itu mungkin pertama-tama secara umum saya mau bilang begini. Mungkin sering dengar di mana saja bahwa stunting itu sebenarnya apa? Ya itu dulu kita tahu stunting. Kalau gambaran besarnya stunting itu adalah semata-mata kita mau hanya lihat gizi atau nutrisi, ya kan? Nah, apa itu stunting? Definisinya secara umum adalah suatu kejadian yang dialami oleh seseorang anak. Ya, ini oleh seseorang anak. Ini identiknya dengan anak. Ditandai dengan apa? Ukuran tubuh, ya kan? Pendek. Tetapi ada satu yang Bapak Ibu perlu ketahui. Selain tanda fisik tersebut adalah apa? Kemunduran mental atau kira-kira. Nah, inilah yang menjadi poin kenapa fokus penanganan stunting itu bukan hanya secara intervensi oleh tenaga kesehatan dalam hal ini, meskipun kami pembina dalam leading sektor kesehatan, tetapi ada yang kurang di situ, ada yang harus kita sama-sama di situ, yaitu tadi selain gizi ada juga masalah apa tadi, pola asuh atau mental atau
Nah itu poinnya dulu, bahwa stunting itu adalah bukan hanya gizi, tetapi banyak variabel di situ yang mempengaruhi. Yang kedua, kenapa stunting dimasukkan dalam isu nasional? Dulu kan sebelum ada corona itu, pasti setiap pertemuan itu ada yang namanya stunting. Yang artinya selama ini bukan hanya di desa, bukan hanya di puskesmas, bukan hanya di kecamatan, tapi semua turun di menjadi perannya kalau di SKPD ya. Mulai dari capil, mulai dari kan depak ya, agama, dari apa lagi. Ini. Jadi ada yang namanya kalau di stunting itu, penanganan stunting atau lumpuh stunting itu adalah konvergensi. Dari seluruh leading sektor ini mempunyai satu misi atau satu tujuan, yaitu penanganan stunting. Nah, saya juga awalnya saya bertanya bahwa dalam hati saya, karena saya belum paham dulu, bahwa kenapa stunting ini harus terlibat semua itu, semua sektor tadi yang saya maksud tadi. Ternyata sasarannya di situ bukan hanya yang saya sebut tadi, bahwa karena ada indikasi seorang anak pendek ya, pendek kurus, kemudian secara fisik seperti itu kan, tetapi ada unsur-unsur di situ yang perlu dilihat adalah secara fisik lingkungan, yaitu fasilitas dan sarana di masyarakat. Di situ ada jamban, begitu, bahkan nampingnya. Kemudian apa lagi di situ? Air bersih, listrik, ya kan? Karena diyakini ya secara keilmuan bahwa stunting ini terjadi selain kebutuhan nutrisi, betul, tetapi ada variabel-variabel tadi yang saya sebut pengaruh lingkungan. Karena mungkin orang mau akses makanan atau nutrisi, tetapi terbatas itu. Makanan mau masuk ke wilayahnya kita, hanya karena persoalan itu tadi. Mungkin jalanannya harus apa semua. Tetapi kan begini, gambaran secara umumnya. Di wilayahnya kita, terutama Rawa Utara, apalagi di Tentu, siapa sih yang masih tidak punya akses untuk mendapatkan nutrisi yang baik dari apalagi rata-rata petani dan pengkebun, kan seperti itu. Tinggal mungkin kesalahannya di sana adalah, atau yang tidak diperhatikan di sana adalah pola atau cara untuk mendapatkan nutrisi ini, cara menggunakan nutrisi ini. Nah inilah yang menjadi perhatian tadi. Nah selanjutnya, bahwa dari beberapa saya ingin bacakan terkait fokus penanganan khusus kami di puskesmas yang lumpuh stunting ini. Ada 4 kurang lebih ya. Yang pertama, pemetaan dan analisa situasi ini melalui namanya kader KTM ya. Kader KTM sudah terbentuk di sini kader KTM. Sudah terbentuk. Nah, pemetaan dan analisis situasi program stunting. Di sini apa yang didata di sini? Yang pertama, sasaran stunting tentunya kan bukan hanya anak, bukan hanya kelompok balita. Selain balita, di situ ada remaja, di situ ada ibu hamil, di situ ada remaja. Dalam hal ini catignya kelompok remaja, pranika. Ada kan? Nah itu yang menjadi fokus utama. Jadi balita, bayi balita, kemudian usia 1000 hari kelahiran atau berapa lama itu? 1000 hari kelahiran. 2 tahun kan? Kemudian ibu hamil, kelompok remaja, dan usia pranikah. Kenapa ada usia pranikah di sini? Nah, pranikah adalah tentunya kan secara eksplisit saja pikirannya begini. Ini kan mau mempersiapkan, ini analoginya kurang lebih saya analogikan kita pelihara sapi ya, pelihara sapi. Sapi itu kan kita persiapkan memang dari induknya dulu seperti apa, pemilihan bibit yang bagus, kemudian dikasih apa namanya, bagaimanakah caranya di ternak atau sapi ini dipelihara secara baik sehingga menghasilkan anakan yang baik. Kurang lebih seperti itu. Nah, sama halnya dengan sasaran stunting itu ada remaja di situ. Bagaimana proses pembinaan? Ya, dari pembinaan dari awal sejak dia lahir sampai dia remaja hingga dia merencanakan suatu pernikahan atau perkawinan. Karena dia adalah
induk untuk menghasilkan keturunan. Itu ya. Saya kembali ke pemetaan tadi. Pemetaan di sini teman-teman KPM harus memiliki data dasar. Yang pertama tadi sasarannya, ya sasaran. Berapa yang hamil, berapa bayi balita, berapa yang 2 tahun, kan seperti itu. Berapa yang stunting, ya kan? Kalau dari datanya kita tentu masih masih memiliki sehingga menjadi lokus mungkin ya. Ke depan menjadi lokus dari 4 desa kan sudah sampai Trawas Utara menjadi lokus stunting di kecamatannya kita. Selanjutnya, nah pimpinan kader. Ini pimpinan kader. Jadi di sini kan pimpinan kader bukan hanya nanti refreshing kader posyandu dan sebagainya, tetapi kader KPM juga kita harus sama-sama direfresh, ya kan? Olehnya itu melalui sangat tepat memang agenda-agenda pertemuan seperti ini selain pembahasan stunting ada namanya perencanaan. Jadi mudah-mudahan perencanaan yang diusulkan nanti adalah berbasis pemberdayaan. Artinya apa? Jangan hanya berbasis fisik, harapan saya seperti itu. Tapi teman-teman KPM juga kader mengusulkan bahwa ada forum-forum di situ untuk kita semacam pelatihan ya, pelatihan atau FGD kalau istilahnya. FGD itu istilahnya puja-puja di antara teman-teman kader dengan petugas kesehatan. Jadi bentuknya dia berlingkar, kemudian di situ keluarkan apa yang menjadi murid-muridnya yang sehubungan dengan di tetangganya, di lingkungannya dan sebagainya. Itu namanya FGD. Selanjutnya, pencatatan dan pelaporan. Nah, ini terkait dengan logistik. Bagaimanapun juga, teman-teman kader harus difasilitasi. Selain logistik yang berbasis tentang intervensi tadi, misalnya ukuran timbangan kan, kemudian tinggi badan, berat badan, kemudian tikar apa namanya dia, kan ada di BP. Selanjutnya, PMT, kemudian makanan tambahan. Tapi ada juga dalam logistik yang berbasis tentang dokumentasi. Dalam hal ini harus ada buku, ya kan? Buku di sini bukan hanya buku pencatatan, tetapi minimal di situ ada buku-buku panduan, pedoman dan sebagainya. Ya, itu. Yang terakhir adalah evaluasi dan monitoring. Evaluasi dan monitoring juga tergantung, yaitu bisa diadakan per triwulan, bisa diadakan dalam setahun 2 kali, dan biasanya itu evaluasi diadakan sekali setahun juga, tidak jadi masalah di akhir tahun. Ini gunanya untuk evaluasi adalah untuk dapat mengukur kinerja atau hasil apa yang kita telah kerjakan, sehingga akan muncul satu indikator-indikator atau tolak ukur yang bisa kita ambil sebagai bahan untuk perencanaan seperti ini. Itu. Kurang lebih demikian poin besar yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin bisa akan mengalir atau diberi kesempatan pada forum sebentar melalui diskusi atau pertanyaan. Selanjutnya saya lanjutkan ke penyampaiannya Pak Camat Tadi Wakil ya. Ini terkait dengan hasil pertemuan lintas sektor. Jadi ini lintas sektor ini dari camat dan seluruh sektor yang hadir termasuk keamanannya. Stunting di desa. Selanjutnya yakni bencana alam. Ya baik itu yang bencana alam ada 2. Yang pertama itu yang non dan yang reguler ya. Yang non itu misalnya pembentukan desa aman COVID yang seperti hari ini kita lakukan, kemudian pembentukan tim relawan desa seperti apa juga yang kita lakukan hari ini, itu
masih sama untuk prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 masih sekitaran itu. Untuk yang regulernya itu misalnya pembuatan atau pembangunan jalan evakuasi bencana alam, itu salah satu contohnya. Ya, jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan terkait prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2022, yang mana pada dasarnya penggunaan dana desa di tahun ini, tahun 2021 itu kemungkinan besar masih sama dengan prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 seperti apa yang saya sampaikan tadi. Ya, kemudian saya lanjut mungkin kepada agenda kita pada hari ini, yakni rembuk stunting, ya, rembuk stunting. Yang mana tadi sudah dijelaskan oleh Kepala Puskesmas Pak Kampus bahwa pencegahan stunting itu tidak hanya berpola pada gizi, ya, gizi, tapi juga dikaitkan dengan tersedianya sarana prasarana yang ada di desa, khususnya bagi ibu-ibu hamil dan mungkin para balita. Seperti tadi misalnya ada kebutuhan air bersih, kemudian jamban dan lain-lain sebagainya yang ada hubungannya dengan stunting. Saya tidak akan berbicara jauh tentang itu karena Pak Kepala Puskesmas sudah berbicara banyak tadi. Saya hanya menyampaikan bahwa hari ini kami meminta kepada para kader, baik itu kader kesehatan, kader KPM maupun Posyandu, termasuk mungkin juga bidan desa dan perawat desa, untuk menyampaikan terkait daftar usulan kebutuhan pencegahan kompetensi stunting untuk tahun 2022. Yang mana sebelum itu mungkin sebentar Ibu KPM akan menyampaikan terkait hasil pendataan konvergensi stunting untuk tahun 2021. Ya, saya kira itu saja mungkin karena persoalan stuntingnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kapus. Jadi kesenangan waktu saya tidak perlu berbicara banyak, hanya sampai di sini saja. Selanjutnya mungkin saya serahkan kepada moderator dan akhirnya saya kata bila kita berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut, saya melalui kesempatan ini saya selaku pemerintah desa ataupun atas nama pribadi mohon maaf kepada pemirsa karena kehadirannya ini saya sangat lupa dari kemarin untuk memberitahu beliau. Jadi mohon maaf Pak, bukan saya sengaja, tapi memang satu dengan hal saya sampai terlupa untuk menghubungi Pak Babinsa yang baru. Dan melalui kesempatan ini saya persilakan kepada Bapak Babinsa untuk mengenalkan diri kepada masyarakat. Saya lebih dikenal lagi karena baru. Terima kasih. Saya Bapak Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat untuk mewakili, yang terhormat Bapak Kapus Rawati Utara, yang hormati Bapak Kepala Desa beserta stafnya, tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Yang terhormat, yang kami hormati warga masyarakat TB. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Taufik, asal dari Pondidahan. Sebelumnya saya bertugas di Maluku Utara. Jadi saya di sini baru menginjak 1 tahun.
Awalnya saya di Kecamatan Masaraparaya. Di sana hampir 8 bulan. Setelah itu awal September saya ada perintah baru lagi menjadi insan KTMD dengan jadi di sini saya selaku Babinsa meminta untuk bersama-sama dalam bekerja karena tanpa bantuan perangkat desa atau Pak Desa serta perangkatnya ataupun dari warga masyarakat desa kami tidak bisa menjalankan tugas secara baik. Adapun di dalam lapangan apabila ada kendala atau yang hal-hal yang sifatnya emergensi bisa menghubungi saya atau mungkin Pak Desa atau perangkat yang lain untuk kita sama-sama menyelesaikan karena suatu masalah itu kita tidak tahu mungkin pagi, siang, sore atau malam kami siap karena kami juga sementara tinggal di Lauru, Kecamatan Kebiakinah. Saya rasa itu saja kenalan singkat saya. Status saya K2, keluarga anak 2. Kalau istri asal dari Tewari Kolaka. Anak pertama sekarang sudah kelas 11. Yang kedua masih baru 3 tahun. Saya rasa itu saja Pak Tikam, Pak Desa, Kapus, Pak Nanti. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.